Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya di kelas filsafat komunikasi ini. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang filsafat ilmu. Jadi apa itu filsafat? Filsafat itu kan dari kalimat atau dari kata philo dan sophie ya. Philo itu cinta, sophie itu kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah kegiatan berpikir untuk mendapat kebijaksanaan, untuk mencapai kebijaksanaan. Kaitannya dengan filsafat komunikasi kemarin sudah dijelaskan atau belum ya? Jadi kaitannya dengan filsafat komunikasi ya bagaimana kita mempelajari hakikat komunikasi dalam filsafat komunikasi untuk mencapai kebijaksanaan tadi. Kegiatan berpikir mencari hakikatnya untuk mencapai suatu kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Nah, sebelum masuk ke dalam filsafat komunikasi, selain tentang pengantar filsafat dan filsafat ilmu kemarin, ada beberapa hal yang belum saya jelaskan. Menurut saya satu kali lagi ya ini ya, tentang filsafat ilmu itu, yaitu dasar-dasar pengetahuan. Ya, dasar-dasar pengetahuan. Jadi, apa dasar-dasar pengetahuan? Dasar-dasar pengetahuan itu ada tentang penalaran, ada tentang logika, ya, ada tentang sumber-sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu didapat dari mana? Ada tentang kriteria kebenaran. Nah, kita akan bahas itu sekilas di sini. Kalau di pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya tentang apa itu ontologi, aksiologi, epistemologi ya. Nah, itu juga dasar untuk nanti kegiatan berpikir dalam filsafat komunikasi. Nah, kembali lagi pada dasar-dasar pengetahuan yaitu penalaran. Kita bahas dulu yang pertama penalaran. Oke. Kira-kira binatang itu punya nalar nggak? Atau manusia yang memiliki penalaran? Binatang enggak? Ada yang bisa jawab kenapa itu terjadi? Dan kenapa hanya manusia yang memiliki penalaran? Jadi secara simbolik manusia itu memakan buah pengetahuan lewat Adam dan Hawa kata orang ya. Setelah itu manusia harus hidup berbekal pengetahuan yang sudah didapat tersebut. Dia kemudian mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek. Nah, terus-menerus dipaksa untuk mengambil pilihan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan seterusnya. Nah, manusia itu satu-satunya makhluk loh yang mengembangkan pengetahuan ini secara sungguh-sungguh. Nah, binatang juga punya pengetahuan ya. Namun pengetahuan itu terbatas pada untuk survival, keberlangsungan hidupnya. Nah, manusia itu mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan keberlangsungan hidupnya. Dia memikirkan hal-hal baru, menjelajah banyak hal. Hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup, tapi lebih dari itu. Ya, jadi manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna pada kehidupan. Manusia memanusiakan dirinya dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi lah yang menyimpulkan bahwa manusia itu dalam hidupnya punya tujuan yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Dan pengetahuan ini juga yang mendorong manusia jadi makhluk yang bersifat khas ya di muka bumi ini. Jadi bisa dikatakan manusia adalah binatang yang berpikir itu. Pengetahuan ini karena bisa dikembangkan manusia itu kemungkinan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu manusia punya bahasa. Ya. Jadi dia mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakang informasi itu. Ya, kalau binatang bisa saja ngasih informasi sama kelompoknya itu tuh ada segerombolan penyerang misalkan. Tapi bagaimana berkembang bahasanya? Karena dia tidak mampu sebetulnya mengkomunikasikan pada beruk-beruk lainnya atau pada binatang-binatang lainnya. Jalan pikiran yang analitis mengenai gejala tersebut itu nggak bisa dikomunikasikan sama binatang. Nah, karena itu Adam Smith bilang proses
pertukaran misalkan. Pertukaran itu yang dimaksud itu tukar menukar barang dengan temannya itu, maka menyebabkan manusia itu disebut homo economicus, yang mengembangkan pengetahuan berupa ilmu ekonomi, itu contohnya. Ya karena kalau binatang nggak bisa, manusia bisa ya melakukan pengembangan pengetahuan itu. Terus sebab yang kedua yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat adalah kemampuan berpikir. Jadi selain bahasa, itu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Jadi secara garis besar, cara berpikir seperti ini yang disebut penalaran. Nah, binatang nggak mampu berpikir dan tidak mampu berpikir nalar. Jadi binatang itu kalau gunung mau meletus itu kan dia udah jauh-jauh berlindung tuh ya. Instingnya memang sudah tahu bahwa dia harus berlindung ke tempat yang aman sebelum gunung meletus. Contohnya nih, beda sama insinyur geologi ya. Binatang bisa jadi lebih peka tuh daripada manusia. Tapi binatang tidak bisa menalar tentang gejala tersebut. Kenapa gunung meletus? Faktor apa yang menyebabkannya? Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah semua itu bisa terjadi? Nah, jadi kesimpulannya itu ya. Dua kelebihan itu yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Yakni bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar. Ya, tidak semua sih pengetahuan itu dari proses penalaran. Jadi intinya mah manusia itu adalah makhluk yang berpikir, merasa, mengindra. Totalitas pengetahuannya itu berasal dari sumber-sumber pengetahuan atau tadi cara mencari pengetahuannya. Nah, saya bilang tadi tidak semua ini ya pengetahuan berasal dari proses penalaran, karena ada juga yang dari intuisi dan wahyu. Nanti kita bahaslah soal itu. Oke, penalaran itu merupakan apa jadinya definisinya? Merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berpikir. Kalau nggak mau dikatakan binatang, oke deh. Makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa dan berpikir. Jadi penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Jadi bukan dengan perasaan. Walaupun Pascal bilang hati juga punya logika sendiri ya. Tapi kita harus sadar bahwa kegiatan berpikir yang kita maksud di sini adalah kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang punya karakteristik tertentu ya dalam menemukan kebenaran. Nah, berpikir juga suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Nah, yang benar bagi tiap orang beda-beda ini lain lagi. Tidak sama. Karena itu proses berpikir itu menghasilkan pengetahuan yang benar. Itu pun, itu jadi beda-beda juga. Karena kebenaran buat tiap orang itu beda-beda. Nah, ini nanti kaitannya dengan kriteria kebenaran. Nah, sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran itu punya ciri-ciri tertentu ya. Ciri yang pertama itu adalah suatu pola berpikir yang secara luas bisa disebut logika. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran punya logikanya sendiri. Atau bisa disimpulin, kegiatan penalaran itu suatu proses berpikir logis. Di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai sebuah kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain, menurut logika tertentu. Jadi, berpikir logis itu punya konotasi yang bersifat plural sebenarnya, jamak, tidak tunggal. Kegiatan berpikir bisa disebut logis kalau ditinjau dari suatu logika tertentu. Dan mungkin tidak logis kalau ditinjau dari sudut logika yang lain. Nah, ini sering menimbulkan gejala yang bisa kita sebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam menggunakan pola pikir tertentu. Ketahuan nanti kalau pola pikirnya nggak konsisten pasti penalarannya kacau. Ya, jadi ciri pertama itu logika. Suatu pola berpikir yang secara luas yang disebut logika, ciri penalaran. Yang kedua adalah
ciri penalaran yang kedua adalah sifat analitis dari proses berpikirnya. Jadi penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis itu. Nah, kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis itu disebut logika penalaran. Jadi ciri kedua itu analitis, logika. Nanti ketahuan logika penalarannya seperti apa dari analitisnya itu. Analitik proses berpikirnya itu. Jadi penalaran ilmiah itu suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Demikian juga penalaran lainnya yang menggunakan logikanya sendiri. Nah, sifat analitis ini kalau kita kaji lebih jauh, itu konsekuensi dari adanya suatu pola pikir tertentu. Tanpa adanya pola pikir tersebut, tidak akan ada kegiatan analisis. Karena analisis hakikatnya itu merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Kan kita sudah sepakat ya dulu dalam pembahasan sebelumnya, tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Nah, kriteria penalaran itu dapat dikatakan tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Apakah tadi sumber pengetahuan atau proses berpikir yang disebut intuisi dan wahyu itu kegiatan berpikir yang bersifat logis dan analitis? Tidak. Kalau penalaran, iya. Atau lebih jauh bisa kita simpulkan gini, cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitis. Itu salah satunya tadi kegiatan berpikir yang intuitif dan berdasarkan wahyu tadi. Dengan demikian, kita bisa bedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. Bagaimana dengan perasaan? Nah, perasaan itu suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Kegiatan berpikir juga ada yang tidak berdasarkan penalaran, tadi yang saya sebut intuisi ya. Ini kita jelaskan lebih lanjut nih. Intuisi itu suatu kegiatan berpikir yang non-analitis, yang tidak berdasarkan pada suatu pola pikir tertentu. Berpikir intuitif itu memegang peranan penting loh dalam masyarakat yang berpikir non-analitis, yang sering suka galau gening bercampur aduk dengan perasaan itu. Jadi secara luas bisa dikatakan cara berpikir masyarakat bisa dikategorikan kepada cara pikir analitis yang berupa penalaran dan cara berpikir yang non-analitis yang berupa intuisi dan perasaan. Di sini siapa yang masih cara berpikirnya pakai intuisi dan perasaan, itu berarti tergolong non-analitik ya. Baik, di samping itu ada juga tuh usaha manusia untuk dapat pengetahuan dengan cara lain, yaitu wahyu. Ditinjau dari hakikat usahanya ya, dalam rangka menemukan kebenaran, yang kita bisa bedakan jadi dua. Yang pertama itu pengetahuan yang didapat sebagai hasil aktif manusia untuk menemukan kebenaran, baik melalui penalaran atau kegiatan lain seperti perasaan dan intuisi. Di lain pihak, bentuk pengetahuan yang kedua yang bukan merupakan kebenaran yang didapat dari hasil usaha aktif manusia. Nah, ini pengetahuan yang didapat ini bisa disimpulkan sebuah produk dari usaha aktif manusia dalam menemukan kebenaran, melainkan berupa pengetahuan yang ditawarkan, yaitu wahyu itu yang diberikan Tuhan melalui malaikat dan nabi-nabinya. Jadi di situ manusia kan sifatnya pasif, menerima pemberitaan tersebut, menerima informasi tersebut. Yang kemudian percaya tidak percaya berdasarkan masing-masing keyakinannya saja. Nah, pengetahuan itu tadi ya, jadi ditinjau dari sumbernya bisa dari wahyu, intuisi, dan secara implisit kita mengakui ya bahwa wahyu dan intuisi adalah sumber pengetahuan juga. Hanya lewat keyakinan kalau wahyu. Kalau intuisi sumber pengetahuan yang benar meskipun kegiatan berpikir intuitif tidak punya logika dan pola berpikir tertentu.
Nah, kita bicara mengenai pola penemuan kebenaran. Kita tidak hanya berbicara mengenai pola penemuan kebenaran, tapi sudah mencakup materi pengetahuan yang berasal dari sumber kebenaran tertentu. Baik, sampai di sini untuk urusan, untuk penalaran ya. Nah, gini, satu hal lagi. Dalam hal penalaran, kita memang belum bicara ya mengenai materi dan sumber pengetahuan. Jadi hanya merupakan cara berpikir tertentu yang tadi kita udah bahas. Nah, untuk melakukan kegiatan analisis ini, kegiatan penalaran itu harus diisi materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber dari rasio atau fakta. Yang berpendapat ini, rasio adalah sumber kebenaran, mengembangkan paham yang disebut rasionalisme. Lalu mereka yang menyatakan fakta tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Penalaran yang akan kita kaji di studi ini yang pokoknya adalah penalaran ilmiah. Sebab usaha kita dalam mengembangkan kekuatan penalaran merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan mutu ilmu dan teknologi. Nah, penalaran ilmiah ini pada dasarnya gabungan merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif itu terkait dengan rasionalisme dan penalaran induktif itu dengan empirisisme. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut tentang penalaran ini. Berikutnya tadi cukup segitu ya untuk penalaran. Nantilah kalau untuk lebih detailnya di filsafat komunikasi saja. Baik, logika. Berikutnya logika. Saya mau cerita sedikit tentang sesuatu nih sebelum kita belajar logika ya. Ada cerita, ada seorang peneliti ingin menemukan apa sih yang sebenarnya bikin manusia itu mabok. Nah, terus dia mengadakan penyelidikan tuh dengan nyampur-nyampur air gitu, minuman-minuman keras. Pertama, dia campur air dengan whisky dari luar negeri. Nah, udah dicampur terus diminum tuh sambil ngerokok lah segala macam. Terus dia mabok. Pas dia bangun, sadar, ganti lagi, dia campur air pakai whisky lokal. Tadi kan whisky luar negeri tuh, sekarang whisky lokal. Terus diminum lagi. Habis itu dia mabok lagi. Pas sadar lagi, dia pusing. Akhirnya dia coba campur air dengan tuak. Ya. Seperti kedua campuran terdahulu, ya pasti dia bikin dia mabok lah. Nah, berdasarkan penelitian itu, terus dia menyimpulkan bahwa airlah yang menyebabkan manusia itu mabok. Menurut Anda gimana? Masuk akal nggak? Bener nggak bahwa air itu yang bikin manusia itu mabok? Oke, penalaran itu kita masuk lagi ya. Penalaran itu merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Itu kita sepakat. Supaya pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu punya dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan pakai cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan itu baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan itu dilakukan menurut cara tertentu tersebut tadi yang saya sebutkan. Nah, cara penarikan kesimpulan itulah yang disebut logika. Jadi, pengkajian untuk berpikir secara valid. Kan ada banyak macam-macam tuh cara penarikan kesimpulan. Tapi kita fokus aja ya dalam studi penalaran ilmiah ini ya. Kita akan seksama menelaah dua jenis penarikan kesimpulan, yaitu boleh lihat PPT, logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual. Kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum, ya. Kalau logika deduktif itu yang membantu kita untuk menarik kesimpulan dari hal yang sifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Jadi induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.
Penalaran secara induktif itu dimulai dari biasanya dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasinya. Terus diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Jadi dari yang khusus ke umum. Misalkan nih, kambing punya mata, gajah punya mata, singa, kucing, dan binatang lainnya juga punya mata. Dari kenyataan ini bisa ditarik kesimpulan umum, semua binatang punya mata. Kesimpulan yang sifat umum ini artinya, penting artinya ya, sebab punya dua keuntungan. Kesimpulan yang bersifat umum ini. Keuntungan yang pertama, pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis. Maksudnya, dari semua kehidupan yang bermacam-macam dan berbagai macam corak segi itu bisa direduksi menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia itu kan bukan koleksi ya dari berbagai fakta ya. Tapi esensi dari fakta-fakta tersebut seharusnya pengetahuan itu. Demikian juga pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan. Pengetahuan itu kan tidak bermaksud hanya untuk reproduksi dari objek tertentu, tapi menekankan pada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Jadi, mau bagaimanapun pernyataan lengkap, cermat, tapi tidak bisa mereproduksikan betapa manisnya misalkan kopi atau betapa pahitnya pil kina misalkan. Ya, percuma. Pengetahuan itu cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris. Bahwa kopi itu manis, pil kina itu pahit. Nah, ini udah cukup kan bagi manusia yang sifatnya fungsional gitu loh, praktis dan berpikir teoritis. Ini keuntungannya. Keuntungan yang kedua, pernyataan yang bersifat umum itu dimungkinkan proses penalaran selanjutnya itu baik secara induktif maupun secara deduktif. Secara induktif, dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang lebih umum lagi. Misalkan, dari contoh yang dulu, misalkan kenyataan atau fakta, binatang punya mata, semua manusia punya mata. Jadi ditarik kesimpulan, makhluk punya mata. Nah, penalaran ini memungkinkan kan disusunnya pengetahuan yang secara sistematis mengarah pada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental. Maksudnya begitu, itu keuntungan yang kedua. Kayak dua keuntungan tadi. Nah, ini keuntungan penalaran induktif. Berikutnya penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu apa? Penalaran deduktif itu adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari induktif. Deduksi itu cara berpikir, di mana dari pernyataan yang umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir yang dinamakan silogisme atau silogismus. Silogisme itu disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis, yang kemudian bisa dibedakan premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Contoh, tolong ya, fokus. Ini contoh, gimana membuat silogisme. Yang ini nih, semua makhluk punya mata. Oke, Haifan adalah seorang makhluk. Jadi Haifan punya mata dong, kesimpulannya. Nah, semua makhluk punya mata itu premis mayor. Haifan adalah seorang makhluk, itu premis minor. Kesimpulannya, berarti Haifan punya mata. Nah, kesimpulan yang diambil itu adalah sah dalam penalaran deduktif. Soalnya kesimpulan itu ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Pertanyaan, apakah kesimpulan ini benar? Harus dikembalikan lagi pada kebenaran premis yang mendahulunya. Kalau kedua premis yang mendukungnya adalah benar, maka bisa dipastikan kesimpulan yang ditariknya benar. Kalau kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar, ya mungkin cara penarikan kesimpulannya ada yang tidak sah. Jadi, ketepatan penarikan kesimpulan itu tergantung dari 3 hal. Pertama, kebenaran premis mayor. Kedua, kebenaran premis minor. Dan yang ketiga, keabsahan validasi pengambilan kesimpulannya.
Kalau salah satu dari ketiga unsur tersebut persyaratannya tidak memenuhi, maka kesimpulan yang ditariknya bisa salah. Gitu ya. Baik. Nah, itu soal logika. Sekilas aja nanti kalian akan dapat kok. Nanti kalian akan dapat mata kuliah logika, bisa dipelajari lebih lanjut tentang logika itu. Oke, dasar pengetahuan lainnya, sumber pengetahuan. René Descartes bilang begini, de omnibus dubitandum, segala sesuatu harus diragukan. Nah, itu kata René Descartes. Namun, segala yang ada dalam hidup ini memang dimulai dengan meragukan sesuatu. Oke? Jadi, kebenaran itu adalah pernyataan tanpa ragu. Seharusnya begitu. Tadi kita sudah belajar tentang logika, baik logika deduktif maupun logika induktif dalam proses penalarannya mempergunakan premis-premis yang berupa pengetahuan yang dianggapnya benar. Nah, gimana caranya dapat pengetahuan yang benar itu? Sebenarnya ada dua cara pokok manusia itu ya untuk dapat pengetahuan yang benar. Pertama, mendasarkan diri pada rasio. Yang kedua, mendasarkan diri pada pengalaman. Kaum rasionalis mengembangkan paham apa yang kita kenal tadi ya, rasionalisme. Sedangkan mereka yang mendasarkan diri pada pengalaman mengembangkan paham yang disebut empirisme. Kaum rasionalis menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapat dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Ide ini bukan ciptaan pikiran manusia. Prinsip ini sudah jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Ya, pahamnya dikenal dengan nama idealisme. Jadi fungsi pikiran manusia hanya mengenali prinsip tersebut yang lalu jadi pengetahuannya. Prinsip itu sudah ada dan bersifat a priori dan dapat diketahui manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya. Kalau pengalaman tidak membuahkan prinsip, justru sebaliknya. Hanya dengan tahu prinsip yang didapat lewat penalaran rasional itulah kita dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar kita. Jadi singkatnya, ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pengalaman yang didapat manusia lewat penalaran rasional. Paham ya sampai sini ya tentang rasionalisme ya. Masalahnya gini loh. Dari cara berpikir yang seperti itu, dari cara berpikir tersebut, bagaimana mengenai kriteria untuk tahu akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Ide yang satu bagi si A mungkin bersifat jelas dan dipercaya, namun belum tentu loh bagi si B. Mungkin aja bagi si B menyusun sistem pengetahuan yang sama sekali lain dengan sistem pengetahuan si A, karena si B pakai ide yang lain, yang bagi si B merupakan prinsip yang jelas dan dapat dipercaya. Jadi masalah yang dihadapi kaum rasionalis adalah evaluasi dari kebenaran premis-premis yang dipakainya dalam penalaran deduktif tersebut. Karena premis-premis ini semuanya kan bersumber pada penalaran rasional yang sifatnya abstrak dan bebas dari pengalaman. Maka evaluasi semacam ini nggak bisa dilakukan. Karena itu lewat penalaran rasional bisa didapatkan macam-macam pengetahuan mengenai suatu objek tertentu tanpa ada suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi pemikiran rasional cenderung untuk bersifat solipsistik. Tahu nggak solipsistik? Hanya benar dalam kerangka pemikiran tertentu yang berada dalam benak orang yang berpikir itu. Dan subjektif. Itu masalahnya. Nah, beda nih dengan kaum rasionalis. Kaum empiris nih. Kaum empiris itu berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat dari penalaran rasional yang abstrak, tapi lewat pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris itu sifatnya konkret, bisa dinyatakan lewat tangkapan panca indera kita manusia itu. Nah, gejala ini kalau lebih lanjut ditelusuri, ditelaah, itu ada beberapa karakteristik ya. Misalnya, ada pola yang teratur mengenai suatu kejadian tertentu. Misalkan suatu benda padat kalau dipanasin akan manjang, langit kalau mendung diikuti hujan, seterusnya dari pengamatan kita itu akan membuahkan pengetahuan.
tentang berbagai macam gejala ya yang diikuti pola tertentu. Kita juga bisa dapat karakteristik lain, misalkan adanya kesamaan dan pengulangan. Itu kan macam-macam lah kasusnya lah. Nah, masalahnya, sebentar, dengan pakai metode induktif ini disusun pengetahuan yang berlaku secara umum ya, lewat pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat kasuistik ya, individual, khusus. Masalah utamanya nih, ini sama aja kayak deduktif. Ini juga ada masalahnya, induktif ini. Yang timbul dari penyusunan pengetahuan secara empiris ini, yaitu pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung mempunyai suatu kumpulan fakta-fakta. Kumpulan tersebut belum tentu bersifat konsisten, dan mungkin saja ada hal yang bersifat kontradiktif. Suatu kumpulan tentang fakta atau kaitan antar fakta itu belum tentu menjamin terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang sistematis. Kecuali ya apa ya? Kan bukan kolektor juga ya. Kalau kolektor pengetahuan-pengetahuan semakin banyak sih ya bisa jadi. Tapi Einstein juga mengingatkan bahwa tidak terdapat metode induktif yang memungkinkan berkembangnya konsep dasar suatu ilmu. Jadi nggak bisa metode induktif itu berdiri sendiri. Kaum empiris menganggap bahwa dunia fisik itu nyata karena merupakan gejala yang tertangkap panca indera. Ya kan? Ini bikin masalah loh. Ada 2 masalah dari pernyataan ini. Pertama, kalau rambut keriting dan intelijensi manusia, hubungan rambut keriting dan intelijensi manusia. Bagaimana kita bisa merasa pasti bahwa kaitan antara kedua fakta tersebut? Kalau orang yang rambutnya keriting itu pasti intelijensinya bagus gitu, atau ada kaitan atau ada kausalitas atau tidak ada. Ini kan memerlukan penalaran ya. Kalau tidak ada hubungan misalkan, itu gimana penalaran induktif membuktikannya? Atau kalau ada hubungan, itu gimana penalaran induktif membuktikannya juga? Nah, ini masalahnya tuh di sini. Jadi harus ada suatu kerangka pemikiran yang melatar belakangi kenapa X mempunyai hubungan dengan Y. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak ada latar belakang tadi atau hubungan antara, ada kerangka pemikiran antara hubungan tersebut, nanti hakikat faktanya dalam dunia fisik saja nggak bisa dikaitkan kausalitasnya. Itu masalah yang pertama ya. Terus yang kedua, hakikat pengalaman. Hakikat pengalaman yang didapat atau hakikat pengalaman yang merupakan cara dalam menemukan pengetahuan oleh panca indera ya, sebagai alat yang menangkapnya. Itu yakin, benar. Apa yang sebenarnya dinamakan pengalaman? Stimulus panca indera atau persepsi atau jangan-jangan sensasi? Anda pernah naruh pensil nggak? Ditaruh di gelas. Ada pensil yang masuk ke dalam air dan ada pensil yang tidak masuk ke dalam air. Coba Anda tangkap dengan panca indera gelas tersebut. Pensil dan gelas itu. Kayak patah kan? Seandainya kita bertemu tatap muka sekarang akan saya praktekkan itu. Seperti patah kan pensilnya. Bener nggak itu? Bisa dipercaya nggak mata yang Anda lihat itu? Apa fakta yang bisa menjelaskan? Apa metode apa yang bisa menjelaskan fakta tersebut maksud saya? Nah gitu. Bengkok atau patah itu tadi ya. Jadi bagaimana dasar untuk menyusun pengetahuannya? Oke. Selain rasionalisme dan empirisme, sebetulnya tadi sudah dibahas ya tentang intuisi dan wahyu, itu juga kita sudah bahas untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Ini kan kita lagi bahas sumber pengetahuan ya. Intuisi merupakan pengetahuan yang tanpa melalui proses penalaran, seseorang bisa sedang terpusat pemikirannya suatu masalah tiba-tiba dapat jawaban ya, tanpa melalui proses berpikir yang liku-liku, dia sudah sampai di jawaban itu. Itu intuisi itu. Intuisi ini bekerja dalam keadaan yang tidak sepenuhnya sadar. Artinya jawaban atas suatu permasalahan ditemukan tidak ada waktu orang tersebut secara sadar dalam menggelutinya. Jadi suatu masalah yang kita pikirin, terus kita tunda, terus kita ketemu jalan buntu, tapi tiba-tiba muncul di benak kita lengkap dengan jawabannya.
Terus kita yakin bahwa itu jawaban yang kita cari. Tapi kita nggak bisa ngejelasin itu gimana caranya bisa sampai sana. Pokoknya itu deh Bu, pokoknya kayaknya itu deh Bu. Itu intuisi itu. Intuisi itu bersifat personal, tidak bisa diramalkan. Ini intuisi bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan ya secara teratur. Tapi nggak bisa diandalkan. Karena pengetahuan intuitif itu dapat dipergunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar atau tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Tapi nggak bisa diandalkan. Ya, tapi kegiatan intuitif dan analitik bisa juga bekerja sama untuk membantu menemukan kebenaran. Kalau kata Nietzsche sih, intelijensi yang paling tinggi ya intuitif. Kalau bagi Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak. Berapa ilmuwan tetap beranggapan seperti itu. Kalau wahyu sudah kita bicarakan ya. Ya, itu termasuk agama ya, dimulai dari rasa percaya. Kepercayaan itu bisa meningkat, menurun, ya, bertitik tolak dan sebaliknya. Seperti ilmu juga. Ilmu dimulai dengan rasa Nah, ini sebaliknya dengan ilmu ya. Kalau kepercayaan ini ya, kan wahyu itu pengetahuan yang disampaikan Tuhan ya kepada manusia dan itu didasarkan kepercayaan. Nah, ini titik tolaknya beda sebenarnya dengan ilmu. Ilmu itu dimulai dengan rasa justru tidak percaya. Dan setelah melalui proses pengkajian ilmiah, kita bisa diyakinkan dan tetap pada pendirian semula atau berubah. Itu kalau tentang sumber pengetahuan. Berikutnya tentang kriteria kebenaran. Ya. Oke. Pertanyaannya tuh gini. Apa persyaratannya supaya suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar? Nah, karena nggak semua manusia kan punya persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar. Nah, biasanya itu kita anggap benar misal nih, contoh, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 ditambah 2 itu sama dengan 7 juga. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Itu kan secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut itu benar. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1, 7. Beda-beda tapi tetap hasilnya 7 dan itu bisa dianggap benar. Kenapa? Sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya itu konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulunya yang telah dianggap benar. Nah, teori kebenaran ini didasarkan pada kriteria tersebut. Nah, kriteria tersebut di atas namanya apa? Teori koherensi. Teori kebenaran yang disebut teori koherensi. Secara sederhana bisa disimpulin bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu sifatnya koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kalau kita menganggap semua manusia itu pasti mati, terus Rani adalah seorang manusia, jadi Rani itu pasti akan mati. Ya, itu benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Begitu. Paham lain nih. Paham lain adalah kebenaran yang didasarkan pada teori korespondensi. Di mana eksponen utamanya adalah Bertrand Russell ya. Bagi penganut teori korespondensi, itu begini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalkan jika orang bilang ibu kota Republik Indonesia itu Jakarta, maka pernyataan itu benar sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang jadi ibu kota RI. Kalau orang lain menyatakan bahwa ibu kota RI adalah Bandung, maka pernyataan itu tidak benar. Sebab tidak terdapat objek yang berhubungan dengan pernyataan tersebut. Jadi dalam hal ini secara faktual, ibu kota RI adalah bukan Bandung, melainkan Jakarta. Nah, kedua teori kebenaran ini nih, teori korespondensi dan teori koherensi, dua-duanya digunakan dalam cara berpikir ilmiah.
Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas menggunakan teori koherensi ini. Proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan teori kebenaran yang lain, yaitu teori kebenaran pragmatis. Nah, ini yang ketiga, teori pragmatis. Siapa yang mencetuskan? Charles Peirce. Dalam sebuah makalah How to Make Our Ideas Clear tahun 1878. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli filsafat kebangsaan Amerika, William James, John Dewey, George Herbert Mead, dan C.I. Lewis. Bagi seorang pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan apa? Dengan kriteria. Apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis atau tidak? Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu punya kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalkan gini, kalau ada orang yang nyebut teori X dalam pendidikan, dan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar, sebab teori X ini adalah fungsional dan punya kegunaan. Pragmatisme bukan suatu aliran filsafat yang punya doktrin-doktrin filsafati, tapi teori dalam menentukan kriteria kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas ya. Kaum pragmatis itu, dia itu berpaling itu dari metode ilmiah sebagai metode untuk cari pengetahuan di alam ini, yang dianggapnya fungsional dan berguna dalam menafsirkan gejala-gejala ilmiah. Nah, kriteria pragmatisme ini digunakan ilmuwan untuk menentukan kebenaran ilmiah, dilihat dalam perspektif waktu. Oke, secara historis, maka pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak di lain waktu. Jadi ilmuwan bersifat pragmatis, ya, kayak gini ya, selama pernyataan itu sifatnya fungsional dan punya kegunaan, ya oke, pernyataan itu dianggap benar. Tapi pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian kalau perkembangan ilmu itu sendiri menghasilkan pernyataan baru dan pernyataan yang lama itu ditinggalkan. Pengetahuan ilmiah itu memang nggak umur panjang, seperti diungkapkan dalam beberapa literatur ya tentang pendapat-pendapat ahli fisika misalkan. Bahwa teori tentang partikel tidak berumur lebih dari 4 tahun. Untuk ilmu-ilmu lainnya ya kurang berhasil juga dalam menentukan hal-hal baru seperti embriologi dan sebagainya. Itu butuh waktu 15 tahun sih. Kalau tadi ahli fisika 4 tahun ya, kalau embriologi ini butuh waktu 15 tahun. Begitu ya, itu tentang kriteria kebenaran. Saya pikir cukup untuk dasar-dasar pengetahuan. Yang berikutnya itu adalah kesimpulannya itu filsafat ilmu, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ada 3 kajian, ada 3 dasar yang harus kita pahami, yaitu apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan itu disebut ontologi, atau hakikat apa yang dikaji. Lalu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar itu epistemologi, dan nilai kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri itu disebut aksiologi. Maka nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ketiga filsafat ilmu ini, tapi langsung dikorelasikan dalam filsafat komunikasi. Begitu ya. Jadi udah langsung masuk aja ke filsafat komunikasi. Buku wajibnya sudah maksud saya bukan buku wajib, buku pegangannya sudah saya share ya kemarin di WA grup kelas. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.